Ini saudara. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai yang ke-11 Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Daud saudara. Dan dari kisah Saul menghadapi orang-orang Filistin yaitu Goliat saudara. Kita akan belajar pagi hari saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shekal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shekal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." 10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau Bapak Ibu cermati baik Bapak Ibu kisah ini, bahwa Saul nggak berani menghadapi Goliat saudara. Bukan hanya Saul, ternyata orang-orang Israel, pasukannya Saul pun tidak berani menghadapi siapa? Goliat. Cuman Daud, kalau Bapak Ibu perhatiin Bible ayat 1 sampai 58 saudara. Kisah Daud ini melawan Goliat menjadi inspirasi kita pagi hari saudara. Untuk menutup tahun ini. Untuk mengawali bulan ini saudara. Apakah Bapak Ibu masih punya kecemasan hati dan ketakutan akan hari ke depan saudara? Ya kemarin saya sempat share ke saya baca sebuah artikel Bapak Ibu. Di China sudah mulai terbit matahari buatan saudara. Ya, dan panasnya lebih panas pada matahari yang normal saudara. Lalu saya tanya Pak apakah ini tanda-tanda yang zaman berkata ada tanda di langit saudara? Kata pasti bukan. Tapi bagi saya Bapak Ibu begitu canggih teknologi sehingga mereka mulai membuat sebuah ciptaan yang meniru yang Tuhan ciptakan saudara. Ya saya juga baca link di YouTube saudara ya. Bahwa begitu gencarnya negara-negara asing ingin membebaskan Papua saudara. Artinya saudara, hari-hari ke depan itu kita nggak tahu akan ngapain Bapak Ibu. Itulah kenapa momen Natal itu selalu muncul di akhir tahun. Sebelum tahun baru saudara. Dan perintah ada kabar baik untuk dunia ini Bapak Ibu. Bergembiralah, bersorak-soraklah, bersukacitalah. Sebab hari telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mengakhiri tahun ini tidak gusar lagi, tidak cemas lagi, tidak takut lagi saudara. Sebab ketakutan, kecemasanmu tidak bisa menambah satu langkah jalanmu ke depan saudara. Itulah selama 40 hari. Saul dan pasukannya selalu diintimidasi oleh siapa? Goliat. Kita buka Bapak Ibu. Face your battle. Hadapi peperanganmu saudara. Ayat 8 sampai ke 11. Pagi kita baca Bapak Ibu. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel,
Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kamu berperang seorang lawan seorang. 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Ketakutan menjadi momok, saudara. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, saudara. Kemarin saya mendapati berita juga, saudara ya, di sebuah link berita. Ada seorang ibu karena dia terjerat rentenir, saudara. Ketakutan didatangi debt collector, saudara. Akhirnya untuk membayar hutang dia mencuri tempat lain, saudara. Untuk membayar hutang. Ketakutan membuat gelap mata, saudara. Ya, di depan komplek rumah saya hampir setiap hari ada mata elang, saudara ya. Eagle eyes katanya. Itu orang-orang debt collector dari leasing, saudara. Ya, setiap hari bawa HP dari pagi sampai sore ngeliatin bapak ibu plat motor. Ada plat motor yang dideteksi oleh orang ini belum bayar hutang, dikejar, saudara. Dipepet, saudara. Dipepet. Bahkan pernah jadi keributan. Ya, orang-orang dari wilayah timur dia datang orang-orang ojol, saudara. Karena merasa, loh kok caranya begini, saudara. Banyak cara membuat orang itu terintimidasi. Supaya engkau takut, supaya engkau cemas, supaya engkau gelap mata, saudara. Ini trik-trik supaya apa? Supaya bapak ibu terus terkungkung dalam rasa ketakutan hari saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Kau berkata aku percaya Tuhan. Kau berkata aku imanku kepada Tuhan. Tapi ketakutanmu lebih besar daripada Tuhan. Tidak akan pernah menemukan jalan keluar, saudara. Kita belajar di Bapak Ibu yang pertama. Bagaimana cara supaya Bapak Ibu bisa melawan ketakutanmu hari ini? Alkitab katakan, 11 katakan bahwa Saul dan orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Perkataan itu membuat orang-orang Israel dan Saul ketakutan. Bagaimana caranya supaya kita nggak ketakutan, Bapak Ibu? Tutup telingamu dari perkataan-perkataan yang negatif, saudara. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan bagaimana kau dibuat down, saudara. Perkataan-perkataan bagaimana gak mungkin lagi bisa sembuh. Gak mungkin lagi bisa dipulihkan Tuhan. Dokter vonis kau tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang kau sembuh, maka kau jadi sembuh hari ini dalam nama Yesus. Perkataan ini tidak akan pernah bisa membangun imanmu, saudara. Perkataan ini tidak pernah bisa membuat pikiran positif, Bapak Ibu. Perkataan ini justru melemahkan imanmu dan membuat pikiranmu gelap mata, saudara. Ya, Man of God, serial kita lagi membahas tentang hutang dan rentenir, saudara. Kami mengangkat, kami jujur-jujuran. Bahkan kemarin sempat cerita, iya saya pernah ngalamin juga, Pak. Saya juga ngalamin. Siapa sih gak pernah hutang, saudara? Utang janji, utang sama temen, gak sadar Bapak Ibu, ditagih, galakan yang utang. Jadi bagaimana dengan kita? Ketika engkau mengutangi orang lain, memberikan pinjaman, lalu orang itu gak bisa bayar, bagaimana responmu, saudara? Hati-hati mendengarkan perkataan yang melemahkan. Saul diintimidasi oleh perkataan Goliat. Saul ketakutan. Bahkan Daud ketika dia mau lawan Goliat pun diintimidasi oleh kakaknya. Nama siapa? Eliab, saudara. Ngomong, kemana domba kambing lain? Apa yang kamu kesini? Ya Bapak Ibu ya, ternyata
Musuh berusaha mengintimidasi diri kita, memanipulasi diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tutup telingamu dari hal-hal perkataan yang tidak membangun dan tidak positif, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa menutup pintu masuk ketakutan? Yang pertama, tutup telingamu. Yang kedua, ternyata Saul dan Israel ini, Bapak Ibu, terintimidasi oleh penglihatan mereka. Alkitab katakan, Bapak Ibu, ayat ke-3 sampai yang ke-8, Bapak Ibu ya. Udah jelas bahwa si Goliat keluar memakai baju zirah, baju perang, Bapak Ibu ya. Memakai lembing yang besar, bahkan perkataan pun mengintimidasi, Bapak Ibu. Lagi unjuk kekuatan, bahasa saya. So force, unjuk kekuatan, saudara. Akhirnya merasa bahwa orang-orang Israel tidak bisa berperang seperti orang-orang Filistin, tidak bisa sekuat seperti Goliat, Bapak Ibu. Matanya melihat, saudara, sehingga pikiran terintimidasi, saudara. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Matamu bisa membuat engkau berpikir yang tidak jernih, saudara. Musuh menakut-nakuti kita, kekurangan kita, saudara. Merasa bahwa kita kurang, kita lemah, Bapak Ibu. Orang Filistin tahu bahwa prajurit Israel memiliki postur tubuh yang lebih kecil. Goliat ini tinggi berapa hasta? 6 hasta sejengkal. Kalau saya kira-kirakan, kalau saya hitung-hitung, ya 1 hasta 45 cm, berarti tinggi Goliat sekitar 270 cm, saudara. Tinggi saya cuma 178, berarti lebih tinggi lagi, saudara. Besar perawakannya. Orang berpikir yang lebih besar pasti lebih menang. Kalau saya enggak, saudara. Kalau saya berantem, saya hindari orang-orang yang kecil. Kenapa? Lebih gesit, saudara. Karena orang yang tinggi besar itu belum tentu gerakan cepat, saudara. Tapi orang-orang Islam melihat bahwa mereka berpikir postur besar pasti lebih hebat. Tentunya persenjataan lebih hebat membuat mereka pasti kalah, saudara. Selama 40 hari Goliat keluar pagi hari, saudara, ya, masuk lagi, petang muncul lagi, saudara ya. Ngapain? Intimidasi. Jangan percaya dengan apa yang kau lihat. Semuanya bisa menipu, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menipu dirimu hari ini, saudara. Belum tentu yang kau lihat itu realitas, saudara. Orang pakai dasi, jas, ya dulu ya berpikir, wah pasti orang kaya nih. Ya, begitu saya dulu kerja era 97, 96, 97, Bapak Ibu ya. Saya berpikir di Sudirman hebat-hebat juga ya. Orangnya berdasi loh. Setelah saya kerja di area Sudirman, Bapak Ibu, ternyata segitiga perekonomian. Tamrin, Sudirman, Gat Subroto, Kuningan, saudara. Semua orang kerja hebat-hebat katanya. Ternyata di sana pusatnya industri asuransi, saudara. Industri perbankan. Ya, ternyata yang kerja di sana orang-orang marketing, sales. Jadi mereka pakai dasi. First impression meyakinkan, saudara. Tapi jangan coba tanya bagaimana penghasilan mereka. Pada era itu, maaf Bapak Ibu, tongpes, kantong ngempes, Bapak Ibu. Pakai dasi keren-keren, rambut necis, sepatu bersih. Nongkrong pinggir jalan ngerokok, beli gado-gado. Uangnya pas-pasan, kenapa? Belum deadline, belum keluar komisi, saudara. Penampilanmu bisa menipu. Hati-hati dengan penglihatanmu hari ini, saudara. Yang pertama, bagaimana kau bisa menghadapi ketakutanmu? Tutuplah pintu masuk ketakutan, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca dalam ayat 33 sampai yang ke-37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Isai melihat kakak-kakak Daud di medan peperangan, saudara. Isai panggil Daud, yuk kasih makan kakak-kakakmu, kasih keju kepada barisan 1000, saudara. Lalu si Saul melihat, ini anak siapa ya? Jatuh hati Saul kepada Daud, saudara. Dipanggillah, mau ngaku kerja sama aku. Ketika perang terjadi lagi Bapak Ibu, ketika orang Filistin menakut-nakuti orang-orang Israel Bapak Ibu, Daud mendengar, nyamperin kakaknya, dilihatin, saudara. Kau pada takut sih, kenapa sih ya? Dilihatin lagi sama Daud. Kau pada takut ya? Mungkin pikir lo gini, gue makan roti, orang itu makan roti. Gue makan keju, dia makan keju. Gue minum air putih, dia minum air putih. Makannya sama. Apa yang ditakutin? Itu pola pikir saya Bapak Ibu. Ketika saya masih muda dulu Bapak Ibu, waktu masih suka begajulan, berantem lah gitu ya. Pikiran gue sama. Sama-sama makan nasi, apa yang gue takut sih? Sama-sama punya tangan, apa yang gue takut? Sama-sama punya mata, apa yang gue takut? Yang membedakan adalah cuma triknya doang. Bagaimana strategi kita melawan dia? Pikiran Daud mungkin seperti itu Bapak Ibu, seperti pikiran saya. Lalu Daud berpikir lagi Bapak Ibu. Ya, karena dia yakin, dia punya pengalaman sama Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah sepelekan. Sekecil apapun pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Sebab itu, punya pengalaman yang berharga sekali untuk kita menghadapi tantangan hari depan, saudara. 98, resesi ekonomi besar-besaran di Indonesia, Bapak Ibu. Bapak saya kena beberapa akunnya di bank yang dilikuidasi, saudara. Sangat susah. Mencairkan dana susah sekali. Ditutup, saudara. Cari uang 20.000, sulit yang minta ampun. Kami jual barang-barang bekas, Bapak Ibu. Cari uang 20.000, sulit yang minta ampun, Bapak Ibu. Tukang loak sampai Langgara sudah pagi. Bu, loakan bu. Bu, namanya Mamit, gue masih inget tuh. Orang Tasikmalaya sudah. Bos, ada barang apa lagi bos? Tuh, treadmill. Dilihat gini. Wah bos, gak bisa kiloin bos. Gak ada besinya. Besinya gak ada, gak berat. Ada cuma plastik ya. Ada cuma apa? Peralon biasa doang. Murah bos. Berapa? Cepet. Mikir-mikir lagi. Kita beli 5 juta. Ada buat masa sih Bapak Ibu ya. Ada buat dayung-dayungnya. Dijual cepet. Mikir lagi Bapak Ibu. Tapi butuh uang. Jual gak? Jual. Hanya untuk makan. Gambarkan bapak saya baru pensiun kena stroke, saudara. Kakak saya masih kuliah kedokteran. 2 adik saya masih kuliah kedokteran. Belum mentas semuanya, saudara. Cari uang 20.000 sangat sulit. Tapi dari situ, kami menghargai betapa bersyukurnya. Kalau kami punya uang sedikit apapun, bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Dari situ saya belajar Bapak Ibu, bagaimana bisa menghargai sebesar apapun uang berkat Tuhan yang saya terima. Dan saya tidak pernah menghambur-hamburkan membeli barang yang bukan roti, kata Alkitab, saudara. Pengalaman itu membuat Daud, dia punya iman yang teguh. Tuhan menolong aku mengalahkan mereka semuanya. Hari ini pun aku yakin Allah yang sama sanggup berperang bersama kita menghadapi semua tantangan di hari depan, saudara. Yang percaya kata amin, saudara. Daud punya iman yang besar, saudara. Sekalipun badannya kecil. Bagi saya bukan berapa besar imanmu,
Tapi seberapa besar kualitas imanmu. Daud, dia berdiri di atas keyakinan iman sama Tuhan. Dia gak mau, saudara. Sebab dia tahu di dalam iman ada keberanian. Di dalam iman ketakutan berubah menjadi sorak-sorai kemenangan, saudara. Amin. Bagaimana kita hari, saudara? Pak, saya rajin gereja, Pak. Kan Alkitab bilang, Pak, bahkan pendeta khotbah, kalau kau memberi kau menabur. Kalau kau memberi kau menuai. Yang kau beri 10 berkali lipat kali ganda saya terima, Pak. Tuhan bukan tukang dobelin berkat untuk dirimu dengan ekonomimu, saudara. Cara Tuhan berbeda. Tabur-tabur aja. Prinsip hidup saya, selama engkau serius dan tulus sama Tuhan, hidupmu pasti diurus Tuhan. Ayo kita serius dan tulus sama Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Bukan, Pak Bimo ngomong di awal bulan ya. Bukan, saudara. Beri untuk terbaik untuk Tuhan. Berdirilah di atas iman yang benar sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kau bisa menghadapi pertempuran ketakutanmu? Kita baca yuk dalam 1 Samuel 17:39, saudara. Lalu Daud mengangkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruh dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin mengutuki Daud. 44. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat buruk tentara orang Filistin kepada burung-burung itu di udara. Dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47 yang terakhir. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saul berpikir dengan caranya. Biasanya kalau saya berperang Daud. Ini loh baju perangku pakai. Ini loh pedangku pakai Daud. Daud coba dulu. Karena caramu dengan strategimu berbeda dengan caramu untuk melihat musuhmu yang hari ini, saudara. Tidak bisa kau pakai strategi. Kau menang berperangan dengan kepada orang lain, saudara. Beda caranya, beda polanya, saudara. Kalau Daud pakai cara Saul pasti kalah. Kenapa? Karena dia kecil. Saul besar, saudara. Udah beda fisik, ya sudah Bapak Ibu. Gak bisa bawa pedang yang berat, saudara. Pengalaman Daud berperang gak ada, saudara. Yang dia cuma tahu dia bawa tongkat, dia bawa umban, dia bawa kantung. Ya, kantung untuk batu-batu Bapak Ibu. Yang dia pakai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan Tuhan bisa pakai itu. Apa yang ada dalam dirimu hari saudara. Amin. Orang-orang berpikir, Saul berpikir, Goliat besar. Orang Israel berpikir, Goliat pasti menang. Daud berpikir beda, saudara. Nih, ada sebuah ayat. 1 Samuel 17 ayat ke-43. 1 Samuel 17 ayat 43. Saya baca ini berkali-kali, saudara, tadi malam.
Oh ternyata ini toh yang membuat berbeda antara Daud sama Saul. 43 dalam versi bahasa LAI bilang ini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau apa? Mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, New English Translation bilang gini Bapak Ibu. NET. The Philistines said to David, am I a dog that you are coming after me with sticks? Jamak, sticks. Di dalam King James Version bilang ini Bapak Ibu, ayat 43. Sorry. 1 Samuel 17:43, King James Version. And the Philistines said unto David, am I a dog that you come to me with staff? Jamak, ada S ya Bapak Ibu. Ternyata si Goliat melihat Daud membawa berapa? Banyak tongkat, banyak root, banyak akar Bapak Ibu. Sedangkan Daud hanya datang membawa satu tongkat. Daud berpikir, gue bawa cuma satu, ngapain lu bilang banyak? Gue bawa satu tongkat ngelawan lu, ngapain lu bilang gue bawa dua? Ada yang salah ini. Ada yang salah sama Goliat ini saudara. Halo. Bisa nangkap bahasa saya Bapak Ibu? Mungkin Goliat kayak saya Bapak Ibu. Mata saya udah kacau nih. Ada minusnya 2,5. Ada plusnya 1,5. Shoulder pun besar Bapak 1 ya. Kemarin saya jahit baju ini Bapak Ibu ada kancingnya copot. Jatuh kancingnya putih saudara. Kecil. Gue cari-cari gini saudara. Terus si Ivan gini. Main-main tenang-tenang Bapak main bola. Sebentar dulu gue lagi nyari kancing. Udah pakai kancing gue jahit baju saya Bapak Ibu. Susah. Kenapa? Udah kacau mata saya. Penglihatan Goliat pun mungkin sama. Saya ngeliatnya mung nuawa nih. Wah Kang Dading nih kayaknya. Wah bukan nih gitu. Daud melihat ternyata orang-orang berpikir Goliat tuh hebat. Ternyata ada kelemahannya. Karena nggak ada orang yang sempurna. Paham maksud saya Bapak Ibu? Cara berperangnya Daud berbeda dengan cara berperangnya orang-orang lain, orang Israel. Cara berperangnya Daud berbeda dengan cara perangnya Saul, saudara. Karena dia menghadapi musuh dengan caranya Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, maka hikmat Tuhan diberikan kepada Daud. Dia tahu bagaimana cara mengalahkan Goliat dengan caranya Tuhan. Amin. Come on man. Jangan takut. Hadapi hari-hari depan. Bulan ini, tahun depan bersama dengan Yesus Tuhan. Yang percaya kata amin. Tutup Alkitab kita. Datang sama Tuhan pagi saudara. Yuk kita siapkan hati kita. Masuk dalam perjamuan kudus pagi hari saudara. Kita responi setiap firman Tuhan yang kita dengar pagi hari saudara. Bersyukur pagi harinya Tuhan. Memasuki bulan Desember.